Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait proyek kami yang berjudul Pengaruh Mental Health dan Beban Kerja terhadap Stress Level Karyawan Innovista. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Tranto Adi Putra dengan NIM 64220051 dan rekan-rekan Saya Haga Yulius dengan NIM 64220298. Saya Satria Rahman Desmita dengan NIM 64220040. Saya Rafli Afrizal dengan NIM 64220176. Saya Afkara Robani dengan NIM 64220143. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait uji validitas. Oke, di sini uji validitas menurut Sugiono, validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi dan pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan apabila R hitung lebih besar daripada R table. Di sini kita lihat dari variabel X1 yaitu mental health. Di sini X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5 itu berada di atas nilai R table, maka dinyatakan valid. Yang kedua, untuk beban kerja X2 di sini dapat dilihat dari X2.1 hingga X2.7, nilai R hitungnya lebih besar daripada R table, maka dinyatakan valid, dan ada di R2.4 itu nilai R hitungnya di bawah R table, maka dinyatakan tidak valid. Yang ketiga, untuk variabel stress level yaitu Y1.1 dan Y1.2 itu di atas nilai R hitungnya di atas nilai R table, maka dinyatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Menurut Ghazali, uji reliabilitas dilakukan dengan mengatur suatu kuesioner dengan tujuan untuk menunjukkan konsistensi dan kestabilitas dari suatu skala pengukur. Dalam pengukuran reliabilitas, kuesioner dinyatakan reliable apabila nilai crown batch alpha lebih besar atau sama dengan 0,6. Di sini dapat kita lihat dalam variabel mental health X1, beban kerja X2, dan stress level Y, nilai crown batch alpha-nya berada di atas nilai 0,6. Maka dapat dinyatakan untuk variabel X1, X2, dan Y itu adalah reliable. Uji normalitas. Menurut Sugiono, uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penilaian ini penting karena jika data pada setiap variabel tidak terdistribusi normalitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka mengindikasi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kita bisa lihat dari output di samping Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, data residual berdistribusi normal. Signifikannya 0,173 lebih besar daripada 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Data ini layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan statistik parametrik. Probability plot. Menurut Silmi, kriteria pengujian normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot. Yang pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Di sini ada output probability plot.
Berdasarkan p-plot distribusi residual untuk variabel stress level menunjukkan pola yang mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Grafik ini mendukung hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebelumnya dan analisis lebih lanjut dengan statistik parametrik dapat dilakukan. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar analisis uji heteroskedasitas sebagai berikut. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik, ada membentuk suatu pola yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengidentifikasi tidak terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan output dari grafik scatter plot di atas, tidak terdapat pola yang jelas atau teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedasitas. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai varian residual yang konstan, homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya, uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Menurut sini, variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Dasar pengambilan keputusan uji ini adalah jika nilai tolerance lebih dari 0,10, maka nilai variabel inflation factor atau VIF di bawah 10 itu tidak terjadi multikoliniaritas. Jadi berdasarkan hasil uji multikoliniaritas, nilai toleransi kedua variabel di atas 0,10 dan nilai FVF-nya di bawah 10, maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi bebas dari multikoliniaritas dan kedua variabel independen dapat digunakan secara bersamaan. Selanjutnya ada uji T. Menurut Ghazali, mengatakan bahwa uji T digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika T hitung lebih besar dari T table atau nilai signifikan uji T lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menghitung T-table dengan rumus derajat kebebasan sebagai berikut. DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. DF dan N-nya itu adalah 40 dikurang K-nya 2 dan dikurang 1 sama dengan 37. Untuk DF sama dengan 30 dan angka errornya 0,05%, maka didapat nilai T-table sama dengan 2,026. Bisa dilihat dari hasil output berikut. Berdasarkan hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa mental health dan beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap stress level karyawan. Karena nilai T hitung dari kedua variabel independen lebih besar dari T-table atau lebih besar dari 2,026, maka secara parsial H0 ditolak, H1 diterima. Setelah uji T ada juga uji F. Menurut Ghazali, uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan adalah layak atau tidak. Model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikannya adalah lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F table.
Bentukan F-table menggunakan rumus DF di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel bebas atau X. DF1 sama dengan N1 sama dengan K-1. Untuk DF2 sama dengan N2 sama dengan N-K. Di mana N1 sama dengan K-1 banding N2 dengan N-K. N sama dengan 40 dan K sama dengan 2. 2 dikurang 1 bagi 40 dikurang 2. Yang hasilnya 1 dibagi 38 sama dengan 4,10, yaitu F-table. Karena F hitung 12,636 yang dimana di table, kita lihat dari tabel berikut, lebih besar daripada F-table yang dimana F-table-nya 4,10, maka H0 ditolak. Nilai signifikan juga lebih kecil dari 0,05 yang berarti hasilnya signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk signifikan dan kedua variabel independen atau beban kerja dan mental health secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau stress level. Oke, selanjutnya ada koefisien determinasi. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi R2 menunjukkan proposal atau presentase variasi total dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam mode regresi. Nilai yang dipakai dalam sebuah koefisien determinasi adalah seberapa besar 0 hingga 1. Jika nilai koefisien mendekati 1, maka variabel independen memberikan informasi yang mendekati sempurna, di mana informasi tersebut adalah yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Di sini ada datanya. Data ini menunjukkan setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model beban kerja dan mental health secara bersama-sama mampu menjelaskan 37,4%. Variasi pada variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki tingkat akurat yang cukup baik. Namun masih terdapat 62,6% variasi lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model seperti kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja, dan kompensasi kinerja. Sehingga disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan guna meningkatkan kemampuan prediktif model secara keseluruhan. Selanjutnya ada pembahasan hasil. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kesehatan mental dan beban kerja sama-sama berpengaruh nyata terhadap tingkat stres karyawan di Nulvista. Dari uji statistik diketahui bahwa semakin baik kondisi mental seseorang, maka stres yang dirasakan cenderung lebih rendah. Sebaliknya, semakin tinggi beban kerja, maka stres akan meningkat. Hasil uji juga menunjukkan bahwa pengaruh kedua faktor ini tidak hanya terlihat secara terpisah, tetapi juga bersama-sama. Sekitar 37,4% tingkat stres karyawan bisa dijelaskan oleh dua faktor ini. Sementara sisanya dipengaruhi oleh hal lain, seperti lingkungan kerja, gaya pemimpin, atau kepuasan kerja. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian manajemen dalam menyeimbangkan beban kerja dan menjaga kesehatan mental karyawan agar tercipta suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 karyawan Innovista, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental dan beban kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres karyawan. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial, kedua variabel independen ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap stres, dengan nilai signifikan masing-masing di bawah 0,05. Selain itu, uji F menunjukkan bahwa secara simultan, kesehatan mental dan beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap stres karyawan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,377 itu mengidentifikasi bahwa kedua variabel tersebut menjelaskan 37,7% dari variasi stres yang dialami karyawan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perhatian manajemen terhadap aspek kesehatan mental dan pengelolaan beban kerja untuk mengendalikan tingkat stres di lingkungan kerja. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.